Tiga, empat, lima, enam,
Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat semua ya. Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang spesial banget. Namanya kurban. Teman-teman ada yang pernah dengar kata kurban? Dengar kata kurban? Yuk, coba siapa yang pernah dengar? Wah, hebat semua. Kurban itu adalah saat kita memotong hewan seperti kambing, sapi, atau domba di hari raya Idul Adha. Ayo, siapa yang tahu apa itu hari raya Idul Adha? Siapa yang tahu hari raya Idul Adha? Saya! Apa saja hari raya Idul Adha? Membeli sapi, membeli hewan kurban, sapi atau kambing, domba. Betul, hari raya Idul Adha itu hari besar umat Islam. Kita belajar tentang berbagi, peduli, dan saling membantu. Lalu kenapa umat Islam berkurban? Jadi, dahulu kala ada nabi yang sangat baik, namanya Nabi Ibrahim. Yuk, sebut bareng-bareng. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sekarang kita dengarkan ceritanya Nabi Ibrahim ya. Ayo kita dengarkan sekarang ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail. Dengarkan dulu. Dahulu kala di negeri yang jauh hiduplah seorang nabi. Halo Mas Junan. Hiduplah seorang nabi yang dikenal dengan ketakwaannya dan kesabarannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia senantiasa beribadah kepada Allah dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada umatnya. Namun, ada satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang tahu ujiannya apa itu? Ujiannya Nabi Ibrahim adalah menyembelih anaknya sendiri. Anak itu digorok, digawe korban. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Itu disuruh menyembelih sama Allah. Kalau sampean mau apa enggak? Enggak mau. Enggak mau. Tapi di sini Nabi Ismail itu karena anak yang patuh, anak yang menurut kepada ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mau disembelih ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan kepada putranya Ismail, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah, aku termasuk orang-orang yang sabar." Jawabannya Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu anak yang nurut, anak yang sabar. Jadi dia menerima ujiannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya ya. Saat hari yang ditentukan tiba, Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan. Wayahe kurban yaitu 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha itu, Nabi Ismail itu dibaringkan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah membawa parang untuk menyembelih anaknya. Ya, waktu mau menyembelih Nabi Ismail itu berubah menjadi kambing, diganti karo Gusti Allah. Nabi Ismail dilungguhno sing digorok dadi kambing. Jadi Nabi Ismail selamat dan jadi disembelih karena diselamatkan oleh Allah. Oke, sekarang kita dengarkan ceritanya dulu ya. Pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah.
Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu. Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha menentangi perintah Allah kepada. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dalam penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Sudah melihat videonya kan? Tadi diapakan Nabi Ismail? Mau diapakan? Disembelih sama Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang diganti kambing. Nah, sekarang kita akan mewarnai. Nah, ini ada gambar apa ini? Nah, ada gambar orang berkurban. Nanti diwarnai yang bagus ya. Ya, mewarnai orang kurban di masjid ya. Apa?
Ya, di blok kalau mau warna. Ayo Mas Ami, diwarna Mas Ami. Di bloknya, Bu. Udah bawa warna? Pinjam temannya Mas Fikri, pinjami ya Mas Ami ya. Berbagi ya. Ini Mas Ami, taruh depan sini Mas. Nah, dipinjami ayo Mas Ami, dipinjami Mas Fikri. Aku rata di bloknya. Enggak. Ayo Mas Fikri. Ayo di warna yang bagus. Ayo Bais. Bu, orang tuh hilang aku.